Shalom, Jemaat GBI Citra Family. Sebentar lagi, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Namun sebelum itu, mari kita simak pengumuman untuk minggu ini. Pertama-tama, kami mengucapkan selamat datang kepada saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah kami hari ini. Anda bukan orang asing. Kami menanti kehadiran saudara pada ibadah minggu depan dan selanjutnya. Ibadah Raya New Normal diadakan setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi di gedung gereja. Jemaat yang ingin mengikuti ibadah ini wajib mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Jemaat juga dihimbau untuk hadir tepat waktu pada pukul 8 pagi, karena pintu gerbang gereja akan ditutup pada pukul 8:10. Ibadah online GBI Citra Family diadakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi, secara live melalui kanal YouTube GBI Citra Family. Ibadah juga dapat diakses sampai dengan hari Senin pukul 6 sore. Demi keamanan dan kesehatan bersama, kami menghimbau kepada setiap jemaat untuk memberikan persembahan melalui transfer bank atau dengan melakukan scan QR Code. QR Code dapat digunakan pada aplikasi-aplikasi seperti GoPay, OVO, Dana, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan secara tunai, amplop persembahan dan kotak persembahan tersedia di lantai bawah, dan Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan setelah ibadah ini selesai. Doa korporat GBI Citra Family akan diadakan secara online setiap hari Jumat pada minggu kedua. Untuk informasi mengenai doa korporat, saudara dapat menghubungi sekretariat gereja. Untuk kegiatan-kegiatan seperti ibadah komisi dan komsel, masih belum dapat dilakukan di gedung gereja sampai pada waktu yang akan ditentukan kemudian. Namun kegiatan tersebut masih dapat dilakukan secara online. Pada hari ini, kita akan sama-sama mengucap syukur merayakan hari ulang tahun GBI Citra 1 yang ke-31. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita bersatu di dalam doa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kalau gereja Tuhan bisa ada sampai pada usia 31 tahun, kami sungguh menyadari itu semua hanya karena penyertaan, kebaikan dan kasih setia Tuhan. Karena itu hari ini Tuhan kami mau satukan setiap hati kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, untuk bersama-sama bersatu hati menaikkan ungkapan syukur kami yang terbaik hanya kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siapkan hati kami dan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah dan kami tinggikan. Mari saudara yang siap bersama-sama katakan. Amin. Haleluya. Boleh saya lihat saudara tangan-tangan yang bersuka cita. Lambaikan tangan kita dan sekali lagi berikan tepuk tangan. Sorak-sorai. Bagi Allah kita yang luar biasa. Sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara.
segala bebanku pun digantikan. Selama ku sama-sama saudara serukan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, bersukacita selamanya. Katakan, Dia selalu ada. Kau akan mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Terima janjinya saudara, janji-Mu yang telah menuliskan. Ku punya rancangan. Lambaikan tangan buat Tuhan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Allah kita baik, amin saudara. Saudara yang merasakan sukacita dari Tuhan, katakan yeay. Sama-sama serukan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sekali lagi saudara. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sambil mengangkat tangan, katakan kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya. Sekali lagi saudara. Haleluya, bersukacita selamanya. Sekali lagi berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Setiap kita yang siap memuji Dia lebih lagi, katakan amin. Haleluya. Kau telah membuktikan kasih-Mu padaku. Kau yang mengubahkan hidupku yang dulu. Sekarang ku berlomba membawa kasih-Mu di dalam dunia, membawa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu. Allah yang berkuasa, inilah hidup kami Tuhan. Memuji-Mu, membesarkan-Mu. Segenap hatiku bersinar bagi-Mu. Amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Sekarang kami mau bersinar bagi-Mu Tuhan. Mari bersama katakan, Kau telah membuktikan kasih-Mu padaku. Kau yang mengubahkan hidupku yang dulu. Sekarang ku berlomba membawa kasih-Mu di dalam dunia. Mari bersama katakan
Yesus Kristus. Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Tuhan dan Allah kita. Dan Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Sungguh 31 tahun Tuhan bukan waktu yang singkat. Dan kalau gereja Tuhan, rumah Tuhan di tempat ini boleh ada sampai saat yang sekarang. Kami tahu itu semua hanya karena belas kasihan dan perkenanan Tuhan. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur. Dan kami mengingat-ingat kebaikan Tuhan sepanjang 31 tahun terakhir ini. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih-Mu Tuhan. Hari ini kami bawa kembali hati kami yang penuh dengan ucapan syukur. Kami mau nyatakan dengan mulut kami kekaguman kami akan kasih-Mu. Dan kami mau akui sekali lagi. Kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia bersama katakan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Takkan ada lagi. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu.
Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu, kasih-Mu tiada duanya. sampai kini, Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, Hosana. tiada duanya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan, dan kami rasakan belas kasihan-Mu pagi hari ini menyentuh setiap hati kami dan membangkitkan roh kami. Haleluya, Hosana. Kami sembah Dia Tuhan, Kebaikan-Mu melimpah, atas gereja-Mu Tuhan. tiada lagi seperti-Mu. Terima kasih. Haleluya. Tiada lagi seperti-Mu. Sebab kasih-Mu tiada duanya. Kagumi Dalam hati kasih-Mu, kasih-Mu tiada duanya. sampai kini Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. ku kagumi Dalam hati kasih-Mu tiada duanya. sampai kini Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. kasih-Mu, kasih-Mu tiada duanya, Kasih-Mu tiada duanya. Kami mengimani Tuhan, apa yang kami lantunkan dalam pujian pada pagi hari ini. Kami meyakini kasih Tuhan tiada duanya. Kami bisa ada karena kasih Tuhan. Kami diselamatkan oleh karena kasih Tuhan. Kami meyakini pengorbanan-Mu tidak ada lagi orang yang bisa melakukan. Hanya Engkau-lah yang bisa melakukan untuk setiap kami. Di hari ulang tahun gereja kami Tuhan, kami diingatkan, kami akan belajar untuk menerapkan kasih sayang itu dalam kehidupan kami. Maka itu Bapa, dengan tema yang ada pada pagi hari ini, ajar setiap kami diingatkan oleh firman-Mu. Mungkin selama sekian tahun kami mengiring Tuhan, tapi sebetulnya kami belum mengasihi Engkau secara pribadi. Maka itu Bapa, biarlah pada pagi hari ini, pakai hamba-Mu, rapi hamba-Mu, supaya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan menguatkan kami, menghibur kami, bahkan menegur kami, supaya kehidupan kami semakin lebih sungguh-sungguh menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua pada kehidupan kami. Maka itu Bapa, pakai hamba-Mu, rapi hamba-Mu, cengkeram kami dalam kasih-Mu, tenggelamkan kami dalam kebenaran firman-Mu, jadikan kami pelaku firman-Mu ya Bapa, supaya kehidupan kami lebih daripada pemenang. Tuhan berbicaralah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan.
bersukacita kalau pagi hari ini dalam ulang tahun gereja kita. Bapak Ibu Saudara, hampir 1 tahun saya tidak ke sini Bapak Ibu. Sampai tadi nyasar-nyasar jalannya Bapak Ibu, lupa jalannya. Kenapa? Keluar tol itu rupanya sebelah sana ditutup. Ya, jadi saya kebablas, saya lewat ke Perancis ya, Swiss Bapak Ibu, balik ke sini. Waduh, Perancisnya juga jauh lagi, muter ke sana lagi Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan, nyampe juga akhirnya. Bapak Ibu, kalau udah lama begitu lupa jalan Bapak Ibu. Orang Kristen juga begitu, sudah lama nggak ibadah lupa Tuhan. Apalagi online. Kadang-kadang sambil ibadah, sambil makan kerupuk, sambil ibadah, sambil ngantuk, Bapak Ibu. Sambil ibadah, sambil minum kopi, sambil ibadah, sambil ya main chatting dan sebagainya. Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan tema kita compassion. Artinya kasih sayang. Bapak Ibu, kita baca dulu dalam Matius pasal 22 ayat 35 sampai 38. Kita akan belajar firman Tuhan. Tuhan mengajarkan bagi kita seluruh kitab suci yang menurut orang Ibrani atau orang Yahudi 613 pasal aturan-aturan yang harus dilakukan. Tapi Tuhan hanya mengajarkan, Tuhan itu simple banget. Tuhan mempreskan, dijadikan cuma 2 hal yang penting. Kita baca ayat 35 sampai 38 yang punya kitab suci atau HP suci. Kita buka suara bersama-sama atau lihat layar. Kita akan baca ayat 35 sampai 38. Bersama-sama kita buka suara. 1, 2, 3. Bapak Ibu Saudara, di sini kita belajar satu hal yang penting. Kalau Anda melihat YouTube, kita itu bingung. Orang Kristen berdebat tentang doktrinal. Bapak Ibu, doktrinal yang sudah sekian ratus tahun yang lampau diangkat kembali oleh seorang pemimpin. Lalu dihajar di sini. Saya melihat dan saya mendengar itu memalukan Bapak Ibu. Kenapa? Kita boleh berdebat tentang doktrinal yang mungkin gak terlalu urgen. Ya, yang penting satu, Yesus adalah Tuhan. Anda boleh beribadah dengan pakai bahasa roh, dengan tidak pakai bahasa roh. Anda boleh pakai baju merah, boleh pakai baju hitam. Anda boleh sebut nama itu macam-macam. Tapi satu yang penting adalah Yesus. Tanpa Yesus, Anda tidak menikmati kasih sayang Tuhan. Nah Bapak Ibu, itulah keunikan kekristenan. Kekristenan seharusnya satu agama yang berbeda dengan dunia. Tuhan sendiri mengajarkan, kalau agama mengajarkan kasihilah orang yang mengasihi kamu dan bencilah musuh-musuhmu. Tapi aku mengajarkan kasihilah musuh-musuhmu, doakan orang yang menganiaya kamu. Itu keunikan kekristenan. Kekristenan memiliki ajaran yang disebut cinta kasih, kasih sayang. Bapak Ibu, kasih sayang yang direalisasikan dalam kehidupannya. Apa itu? Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam bahasa Arab dikatakan hablum min Allah wa hablum min nanas. Kalau orang bilang mencintai Tuhan tapi tidak mencintai sesama, itu penipu dirinya sendiri. Dia adalah anak setan, dia adalah pembohong, dikatakan Alkitab. Kalau kamu tidak mengasihi saudaramu, kamu adalah penipu dan pembohong. Nah Bapak Ibu, tema saat ini sangat penting. 31 tahun kita ada di dalam gereja ini, mungkin ada yang baru juga. Tapi Bapak Ibu, bukan masalah baru atau lama Anda bergereja di tempat ini. Tapi bagaimana Anda mengenal Tuhan secara pribadi. Bagaimana Anda di dalam Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu, kasih sayang itu adalah perkara yang terpenting dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal di dalam istilah Yunani. Ada yang disebut storge, filio, Bapak Ibu ya. Ada yang dikatakan juga agape. Bapak Ibu, ada beberapa perbedaan. Sering disebut sayang, kasih, cinta. Ya, kalau sayang itu mungkin orang tua kepada anak atau teman dengan teman, ya Bapak Ibu. Kalau cinta itu yang disebut laki-laki dengan perempuan, yang sering dikatakan eros, itu kedagingan luar biasa. Tapi kita dituntut bukan itu. Kita dituntut agape, agapos. Agapos itu adalah sesuatu yang bukan oleh karena. Aku mengasihi kamu karena kamu baik. Aku mengasihi kamu karena kamu kemarin ngasih aku lemper, ya kan? Aku mengasihi kamu karena kamu ngasih aku pastel. Bukan itu. Kekristenan tidak diajar seperti itu. Tapi kasih itu adalah kasih yang walau bagaimanapun. Bapak Ibu, walau bagaimana, itu gak gampang. Bapak Ibu, saya pernah saksikan di sini, saya pernah benci sama orang itu hampir 4 tahun.
4 tahun Bapak Ibu, jujur. Kalau saya belum bertobat dulu saya datangi dia, saya culik dia, hilang, lenyap lah. Saya begitu, saya kalau berantem nggak mau di depan orang. Di depan orang berantem begini pasti dipisah. Saya ajak makan dia, yuk makan yuk, diajak makan dulu. Setelah diajak makan, kita bawa ke Kenjeran. Kalau Bapak Ibu tahu orang Surabaya itu Kenjeran, itu dulu belum ada perumahan. Kita bawa di sana di pinggir laut. Kita keluarkan dari rangsel saya 2 celurit, lu apa gue yang pulang. Jadi laki-laki begitu. Nah, tapi setelah di dalam Tuhan, Bapak Ibu, ada orang yang menyakiti kita, memfitnah kita, menghancurkan kita. Kekristenan sering begitu. Bapak Ibu, sesama hamba Tuhan aja, saring teror, hajar terus. Tapi di depannya, Bapak Ibu, ya kalau orang Jawa bilang belangkon, depannya polos, belakangnya jendol, ya itu kita tidak boleh seperti itu. Lebih baik Anda tegur dia, ya kalau sudah tahu tegur, dia minta maaf, udah kita rangkul kembali. Itulah kasih yang walau bagaimanapun. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan katakan kalau kamu mau lakukan itu, ya kamu gak akan bisa kalau tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka dikatakan apabila engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan firman-Ku. Orang yang mengasihi Tuhan akan melakukan firman Tuhan. Pak, aku melakukan firman Tuhan, setiap hari aku baca, 1 tahun aku bisa dua kitab ini habis Pak. Ada orang sombong-sombong begitu, 1 tahun 2 kitab habis. Oh hebat Bapak Ibu, emang martabak 2 tuh habis. Bapak Ibu, aku cuma baru 1 pasal Pak. Anda bukan banyaknya Anda membaca Alkitab, tapi apakah engkau melakukan dalam kehidupanmu? Bapak Ibu, dikatakan di dalam ayat ini, kasih Tuhan Allahmu segenap akal budimu. Bangun pagi apa yang kau pikirkan? Seringnya kita pikirkan duit. Kenapa ini Pak? Sekarang ini terjadi PHK besar-besaran Pak. Gara-gara corona Pak. Susah manusia ini sekarang hidup. Bayangin lu semuanya duduk aja berjarak. Duit pun berjarak ke kita sekarang. Dompet Anda PSBB kan? Anda lihat. Ya pasti buka sudah bersih. Ya kan? Karena Pak ODP orang duit penghasilan, orang duit penggawean. Banyak orang bertanya sampai di Israel itu WhatsAppin saya berulang-ulang. Pak bagaimana keadaanmu? Aku tahu kau beda dengan pendeta-pendeta yang besar yang sering ke sini. Kau enggak punya jemaat, bagaimana kehidupanmu? Itu luar biasa, itu teman saya di Israel yang paling baik satu ini. Selalu menanyakan sama saya. Saya sering katakan sahabat shalom. Dia tanya, bagaimana kehidupanmu? Bagaimana? Saya bilang kehidupan saya ditanggung Tuhan. Tuhan yang atur karena Tuhan Bapakku, Tuhan mengasihi aku, dia sudah mati di atas kayu salib, kehidupanku sehari-hari Tuhan kasih. Lalu bagaimana caranya? Saya nggak tahu. Bapak Ibu saya nggak tahu, istri saya mau coba-coba buat kue dijual. Wah pemesannya banyak, dengan menantu bekerja sama, tapi ribet. Akhirnya bagaimana cucu nggak terawat Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi? Wah mulai sakit, ini jangan diteruskan. Kalau kamu lakukan terus ini, kamu nggak yakin pemeliharaan Tuhan. Apakah kita minta-minta lalu WhatsApp? Sorry ya, gua sudah 8 bulan loh nggak ada pelayanan, 100 pelayanan cancel semua. Ya, tolong dong bantu gua kasih kerjaan. Apa begitu? Tidak Bapak Ibu, saya tidak pernah bicara apa-apa. Tapi Tuhan yang mengasihi kita lebih dahulu dengan korban mati dari kayu salib, dia pasti memelihara kita. Saya saksikan pada Anda. Orang pernah ikut saya tahun 2000 ke Israel. Saya lupa itu orang itu siapa. Rumahnya di Bandung Bapak Ibu. Tiba-tiba tahu hubungi WhatsApp saya. Apa benar di nomor HP-nya Pak Sinarko? Oh iya ini siapa ya? Saya si Tony Pak. Tony yang mana? Ada Tony Isabella Bapak Ibu ya. Tony siapa lagi? Namanya banyak teman-teman saya. Tony itu banyak. Ya Bapak Ibu. Tony yang mana? Tony PA ada juga Bapak Ibu. Itu ada siapa kamu? Tony Bandung Pak. Yang pernah ikut ke Israel tahun. Oh iya lalu foto dikirim. Oh iya kenapa Pak? Ada apa? Kadang-kadang orang hubungi saya biasanya minta pertolongan. Pak tolong dong Pak, ya kayak kemarin kita ibadah bukan pemakaman, ibadah tutup peti masuk ke peti Bapak Ibu, itu pun nggak ada pendeta, gembala aja pun nggak ada karena hari Senin pendeta libur sahabatnya, HP-nya mati semua. Mudah-mudahan di Citra 1 enggak ya Pak. Senin, Selasa, Rabu terus nyala HP-nya. Karena apa? Karena saya anggota Citra 1 Bapak Ibu. Jadi saya pasti hidup terus itu HP-nya. Singkat cerita, tolong Pak ini nih. Ya udah saya layani malam. Padahal saya lagi mendoakan orang di rumah sakit Mitra Kemayoran. Saya salah masuk rumah sakit atlet, diusir balik keluar Bapak Ibu. Bapak udah tua pulang katanya. Bapak udah tua rambutnya putih, gemblung. Gue ini masih muda Pak, saya ini baru 51 Bapak Ibu tahun lahirnya. Berarti kan belum, ini kan ngapain bingung. Ini kan lucu disuruh pulang. Bapak nggak boleh Bapak waspada. Saya kalau diizinkan mati karena COVID, karena corona, berarti saya nggak boleh naik Corolla Bapak Ibu. Ya, ke surganya pakai Corona bukan Corolla. Jadi naik
corona. Kenapa mesti bingung? Dia bilang gitu. Gak boleh Pak, wakil dipanggil yang dipanggil. Baru habis doa baru selesai mau pulang, yaitu orang meninggal. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang orang telepon cari saya itu. Gak tahu ini begini, gini Pak, saya cuma mau tanya Bapak nomor rekeningnya berapa. Kan gak enak Anda tiba-tiba ditanya baru ketemu terus tanya nomor rekening. Tapi saya tahu ini Tuhan suruh pasti, saya kasih aja nomor rekening. Alhamdulillah lagi butuh Bapak Ibu ya kan. Jadi kesempatan kan kasih aja, dikirim duit Bapak Ibu. Saya bukan ngomong cuma satu orang. Banjarmasin, saya pernah pelayanan sering di sana KKR. Itu pun begitu. Pak minta nomor rekening dong Pak. Ya puji Tuhan Pak, Bapak digerakkan. Saya gak pernah WhatsApp orang nanyain. Gimana kan enggak. Tuhan memelihara kita gak bakal kekurangan. Tuhan tahu kalau saya gak punya pekerjaan. Tuhan tahu kalau saya full untuk dia. Bahkan hari-hari saya sekarang nongkrongnya di markas FBR paling sering Bapak Ibu. Ngapain Pak? Emang jadul geng-gengan? Bukan. Saya ingin sampaikan berita Injil ke mereka. Perkara percaya atau tidak, yang penting Injil sudah diberitakan. Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kasih kepada Tuhan itu bangun pagi apa yang kau renungkan dari pikiranmu. Orang Yahudi sampai dikasih tempel di sini, tempel di tangan, kekuatan. Makanya kalau sembahyang ditempel di sini, Bapak Ibu. Ya, ditaruh di sini, tefilin namanya, Bapak Ibu. Taruh di kepala, itu 10 hukum, taruh di sini. Mengingat hukumnya taruh di tangan satu, kekuatan, taruh di kepala dia untuk berpikir tentang Tuhan. Orang Kristen bukan begitu. Kita ibadah nggak perlu pakai begitu, kita nggak perlu jadi Yahudi. Kita Kristen beda dengan Yahudi. Yahudi ada satu agama. Yahudi bukan bangsa, tapi agama menjadi nama bangsa. Ya. Nah, Bapak Ibu kasih kepada Tuhan pertama yang kerenungan apa? Apa pagi-pagi hari? Merenungkan firman, memuji, ataukah kau pikirkan, waduh, nanti ini cek harus cair hari ini. Gimana ini? Apa itu? Banyak orang sering dalam ketakutan dan ketakutan hanya masalah itu. Akibatnya kepada Tuhan, dia melupakan akan Tuhan. Melupakan tentang kasih Allah, melupakan tentang karyanya di atas kayu salib untuk kita. Yang kedua, dengan kekuatan. Apa yang bisa kau lakukan untuk Tuhan? Mohon maaf, tidak ada info dari Pak Yohanes atau rekan-rekan Sandy atau Handok. Tidak ada. Tapi saya ingin sampaikan, Tuhan ingatkan kita, engkau anggota gereja di tempat ini. Engkau dari berapa tahun menjadi anggota gereja di tempat ini. Apakah engkau ikut memperhatikan pelayanan pekerjaan di tempat ini? Ataukah engkau melayani Tuhan di tempat ini hanya karena sesuatu? Engkau melayani Tuhan di tempat ini karena engkau pernah ditolong. Apakah engkau tahu engkau melayani Tuhan di tempat ini karena aku mencintai dia? Karena kasih sayang dia, aku mau membalas kasih sayang itu dengan pelayanan yang aku lakukan. Berapa banyak pelayanan kadang-kadang ribet satu dengan yang lainnya, sikut 50 perak satu. Anda tahu sikut 50 perak satu? Main sikut kiri, sikut kanan, ya, gaya kata, ngomong ke atas, narik ke bawah. No, kekristenan bukan itu. Aku melayani Tuhan tidak seperti Marta. Marta itu melayani Tuhan, tapi hatinya tidak sungguh-sungguh. Hatinya iri kepada Maria. Orang Kristen berapa banyak di gereja seperti itu. Hari ini engkau orang Kristen di tempat ini, bicara saya keras hari ini. Kasihmu kepada Tuhan dengan kekuatanmu, apa yang bisa engkau lakukan untuk Tuhan? Tanya pada dirimu sendiri, apa yang bisa engkau lakukan untuk Tuhan? Pak, aku cuma bisa ini, bukan masalah besar kecilnya. Tapi engkau benar-benar peduli apa yang kau bisa lakukan untuk rumah Tuhan. Bapak Ibu, lawan daripada kasih itu ketidakpedulian. Kalau suami istri bilang, I love you so much. Ya, Ana baheba, kitir dalam bahasa Arab. Ya, Ani ohef ocha, bahasa Ibraninya. Aku cinta kepadamu, luar biasa. Wo aini iwan pe ni aiwo ijen pe. Enggak peduli. Bahasa Cinanya, Bapak Ibu. Apakah itu cukup? Setelah Anda mulai tidak peduli, setelah menikah udah punya anak satu, istri sedikit mengembang ke kiri dan ke kanan, Bapak Ibu ya. Kan biasa kan orang kalau udah menikah mengembang ke kiri dan ke kanan, kecuali Bu Mani, Bapak Ibu ya beda. Ya. Bapak Ibu, ya Bu Mani itu sayangnya kayak kertas tipis itu dari dulu. Biasa orang kan berkembang, mohon maaf Bu Mani buat ilustrasi. Bapak Ibu, kadang-kadang kita mulai berubah. Kenapa? Dulunya begitu, sekarang begini. Lalu apa? Sudah tidak peduli. Pulang seenak sendiri. Kenapa? Enak lihat istri apalagi cerewet. Bawel lagi. Dulu belum menikah, waduh anak omongnya manis. Kalau batuk, minum obat kombi dong. Sekarang batuk dibiarin, minum obat sana. Goblok. Ada gobloknya di belakang. Bapak Ibu, ketidakpedulian itu kasih kita sebetulnya sudah mulai hambar.
Kepada Tuhan sering kita tidak peduli. Seperti Marta kayaknya melakukan untuk Tuhan. Aku aktif di gereja, tapi aku minta pujian. Aku minta dilihat orang. Jujur Bapak Ibu, berapa banyak orang kalau nggak betah, maaf ya, yang melayani keluar. Kenapa gua di sana PK-nya kecil, nggak dipeduliin lagi. Latihannya banyak. Engkau melayani Tuhan atau cari sesuatu? Ya, kalau cari sesuatu naik masuk ke night club. Bang enak loh, gedek dapat duit. Bapak Ibu, untuk Tuhan jangan Anda takut berkorban. Karena untuk Tuhan ketika engkau berkorban, engkau akan diberkati luar biasa. Bapak Ibu, saya kalau bersaksi dikira saya sombong. Ya, mobil baru saya nggak pernah berpikir mobil baru. Panther, orang pinter naik Panther. Saya bilang begitu, saya nggak pernah minta orang pinter naik Panther. Tiba-tiba anak muda bilang, oh sekarang ganti orang pinter naik Expander, bukan Panther. Saya ketawa, iya nanti naik Expander. Berjalan kurun waktu, Bapak Ibu, saya bawa orang ke Israel. Tiba-tiba orang itu ngajak makan siang hari, ya Bapak Ibu makan siang, saya jemputlah dia. Oh enggak Pak, Bapak nggak tahu tempatnya maka jemput aku ada mobil. Dia orang kaya naik Vilfire Bapak Ibu ya kan. Keluarganya naik Vilfire semua, tapi dia ikut mobil saya. Lah mobil saya mobil gerobak. Tapi nyampenya sama Bapak Ibu ya. Biar gerobak, biar bagus nyampenya sama. Cuma beda di dalamnya saut doang. Ya. Nah singkat cerita naik mobil saya dia lihat gini. Bapak kalau naik begini nggak capek Pak? Ya enggak Bu, kalau jalan kaki capek bener kan? Ya kan? Kalau naik mobil nggak ada yang capek biar mobil butut. Dia bilang gitu. Mau kita tinggal genjot kok. Enggak kan ada koplingnya Pak kalau macet begini. Ya itu latihan lah Bu biar kakinya besar sedikit. Dia bilang gitu. Sambil bercanda ngomong sampai ke restoran. Singkat cerita Bapak Ibu, Bapak harus ganti mobil. Saya ketawa. Emang lu ngomong enak, duit dari mana Bapak Ibu? Ya kan? Jujur aja duit dari mana? Cuma saya diem aja. Menjelang Natal main ke rumah, saya nggak pernah open house Natal. Nggak pernah, karena banyak Natal pelayanan Bapak Ibu ya kan. Banyak orang Natal pendeta-pendeta open house ya kan. Salaman, Merry Christmas, begitu kan Bapak Ibu banyak. Saya nggak ada open house. Tiba-tiba Bapak ada di rumah. Tanggal 25 nggak ada pelayanan, ada di rumah memang nggak ada pelayanan hari itu. Bapak Ibu rencana Israel batal. Datanglah dia ke rumah, bawa tas kresek 2 perempuan ini. Satu janda, satu nggak menikah. Datang ke rumah ngomong ya. Bapak Ibu di rumah nggak ada makanan, mau nggak siap kita, saya keluarin kacang, Bapak Ibu. Kacang paling lama, makanya kan sedikit tapi lama kan satu-satu. Masa lu makan opong kan nggak mungkin satu-satu. Keluarin kacang sama ini minuman yang penting itu kembung lah. Nggak ada kue, nggak ada apa, kita nggak buat. Saya ngomong, rumah saya kan Anda tahu rumah saya kan sempit, bukan rumah gede Bapak Ibu ya. Singkat cerita ngomong udah selesai, lama juga dia ngomong macam-macam cerita sampai. Keluarlah dia, ya udah saya doakan keluar. Saya nggak ngeh, tahu-tahu kreseknya ditinggal. Bu, kreseknya ketinggalan Bu. Itu untuk Bapak. Dek, kaget saya apa itu Bapak? Bapak ganti mobil. Dia masuk mobilnya dijemput, berbayar, pulang, keluar. Saya cepat lari ke dalam Bapak bisa lihat betul nggak? Ya kan? Nggak taunya benar Bapak. Itu duit saya bisa beli mobil ini. Nah Bapak Ibu ganti ras akhirnya. Makanya sekarang falsafahnya ganti. Orang cerdas naik ras. Bukan orang pintar sekarang. Nah Bapak Ibu Saudara itu anugerah Tuhan. Maka itu kalau saya tidak mengasihi dia, saya orang yang paling terkutuk di dunia. Saya bisa napas tiap hari aja karena dia. Anda sekarang tahu banyak orang takut keluar. Tapi saya pelayanan kemana-mana. Bapak Ibu diminta, Pak bisa nggak Pak ngisi ini ada pelayanan baksos. Oke, Cikarang kemana. Ya ada orang meninggal, ayo saya layani. Sekarang banyak melayani orang meninggal juga saya Bapak. Dari San Diego Hill ke kemana lagi. Ya udah saya lakukan aja. Karena Tuhan suruh saya lakukan. Karena Pak aku mengasihi dia. Bukan karena amplopnya Bapak Ibu. Ya, walaupun ada yang dikasih amplop, ada yang tidak Bapak Ibu. Tapi saya lakukan. Sampai orang bilang, Pak jangan keluar-keluar, anak saya aja marah. Ini aja saya berangkat pakai yang biasa, nggak boleh. Pakai yang medis Pak, jangan ditekuk-tekuk begitu. Bapak nanti ada virus yang sini. Virus itu enak tahu kayak marjan. Dia bingung anak saya itu, waduh takut banget. Bapaknya takut, kenapa anak saya disuruh bawa itu semprotan. Bapak kalau naik mimbar semprot dulu kan nggak lucu. Naik mimbar, semprot. Saya nggak pernah takut, bukan saya mau cari masalah. Ya Bapak Ibu, memang virus itu ada. Tapi aku tahu pemeliharaan dia. Kalau sudah waktunya Anda, ya udah ngikut. Tuhan maunya apa? Oh kalau sakit, teman saya, Tony Mulia, Roni Daud, Arifin Timotius, Bapak Ibu ya. Rupi Dirgantara itu paling parah.
Sampai dikatakan sampai ada slab ini, sembuh. Ya, lalu siapa lagi Bapak Ibu? Arfon Marbun, Bapak Ibu, ditaruh Wisma Atlet. Dia bilang, Pak, aku justru diizinkan Tuhan kena ini untuk bisa PI kepada mereka, memberi kekuatan kepada mereka. Jadi kadang-kadang ada sesuatu yang tidak mengerti dalam hidup ini. Tapi jangan membuat kasihmu pudar kepada Tuhan. Apa yang bisa engkau lakukan? Kadang-kadang ada gesekan, kadang-kadang ada orang yang kurang rohani mungkin ya. Walaupun dia sudah lama di gereja tapi rohaninya kurang. Saya bilang katakan bukan tidak rohani, kurang rohani. Lalu apa? Sering nyakitin orang. Ada orang begitu. Saya pernah sampaikan dalam gereja itu mohon maaf kayak pemain musik begini. Ada yang keyboard, ada yang gitar, ada yang drum. Anda lihat yang paling sibuk siapa? Siapa? Pemain keyboard slow. Slow, main gitar sedikit-sedikit. Kan begitu kan? Kayak Oma Irama, begini kan begitu ya. Yang paling sibuk adalah pemain drum. Anda lihat kakinya ke sono, cetok pukul ke sana begini kan? Ya kan? Manusia juga begitu, ada yang model begitu. Rambutnya Pak Junarko sekarang dipendekin ya, mau jadi muda ya. Rambutnya udah putih Pak. Siapa mau, saya kalau mau hitam saya cemir Bapak Ibu. Ya, wah Bapak kok aneh, rambutnya putih kumisnya hitam. Macam begitu. Saya bilang kumis saya ini separuh putih separuh hitam. Kalau saya biarkan kan lucu Bapak Ibu, kumisnya nggak rata. Jadi yang putih dicemir Bapak Ibu, yang hitam dibiarin. Makanya dari jauh tetap hitam. Oh Bapak kalau hitam serem Pak, rambutnya hitam kayak Charles Bronson. Ada orang begitu Bapak Ibu di gereja itu. Ya. Tapi Tuhan itu nggak pernah marah loh kepada kita. Tuhan tuh kadang-kadang melihat Anda itu kadang-kadang kasihan sebetulnya. Aku memberkati kamu, aku tetap memelihara kamu, aku tetap menjaga kamu. Tapi kamu tidak peduli untuk kehidupan dalam bergereja, kehidupan di dalam rumah tangga. Mohon maaf Bapak Ibu, apa yang kau pernah perbuat untuk gerejamu di tempat ini? Kadang-kadang kita ngiri sakit sana, tonjok sana. Kenapa Bu nggak ikut kur? Nggak usah. Itu si somber itu. Ya kan? Si somber itu, si siapa? Suara lu juga somber, emang suara lu lebih baik? Tidak ada suara yang lebih baik. Cuma kalau kita mau latihan bisa menjadi lebih baik. Cuma ada suara yang suara model orang China pakai hidung. Pakai hidung. Ya. Ada yang suara kayak Marilyn Monroe. Ada yang begitu. Itu biasa, nanti diatur sama anukur. Tapi kita ada satu kerinduan, Pak aku gak bisa nyanyi, gak bisa apa. Tapi Anda bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dengan kekuatanku aku mau memuliakan Tuhan. Bapak Ibu orang Yahudi, itu walaupun begitu brengsek orang Yahudi. Tapi kalau untuk Tuhan dia tidak perhitungan. Maka orang bilang orang Yahudi itu pelit Pak. No, Anda dibohongin. Yahudi itu Arab putih katanya. No, Bapak Ibu. Yahudi tidak pelit sebetulnya. Kalau untuk Tuhan, ya berani rela menyerahkan segalanya. Bapak Ibu, Anda dan saya dipelihara Tuhan luar biasa. Anda dan saya dipimpin Tuhan, Anda dan saya diselamatkan Tuhan. Saya berikan satu cerita Bapak Ibu. Kemarin di tempat orang meninggal ada kesaksian anaknya. Saya dengerin aja. Anak ini di sekolahan di Amerika, pinter, bapaknya nyari duit. Tapi anak ini kurang cinta sama bapaknya. Karena dia lebih senang sama mamanya. Kenapa? Lihat papaku itu resek. Papaku itu selalu gitu, tapi dia gak pernah marah. Cuma saya lihat orang tua kok kayak begini. Orang tua kok kayak begini. Ini sama kita dengan Tuhan kadang-kadang begitu. Bapaknya sudah cari duit untuk anaknya sampai luar biasa. Tapi anaknya tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada bapaknya. Di rumahnya kayak begitu. Begitu meninggal baru dia sadar. Gua baru sadar. Gua diberikan warisan, legacy dia bilang gitu. Apa yang diberikan ke saya? Saya belajar dari papaku banyak. Walaupun kadang-kadang aku nyakiti hati dia tidak pernah nyakiti aku. Ketika aku sering melupakan dia gak pernah melupakan aku. Aku di Amerika sering lupa papa, tapi duit tetap dikirim. Bapak Ibu, Bapak di surga juga begitu. Berapa banyak di antara kita sering lupa Tuhan ketika kita nikmati sesuatu. Maka kalau saya perjalanan rohani atau enggak rohani, Bapak Ibu kalau perjalanan ke tempat-tempat yang indah, saya sudah bilang, kalau sebanyak yang Kristen, kita doa. Kenapa? Engkau bisa kemari karena dia, bukan karena uangmu banyak. Anda punya duit, belum tentu bisa pergi. Ya, karena satu mungkin pelit. Ya, bisa loh orang pelit itu nggak pergi-pergi, duitnya disimpan, habis itu mati, duitnya diterima orang lain. Ada yang begitu, pelit, bin medit alias kikir, bin cetil, Bapak Ibu. Tapi ada yang mau pergi, tapi nggak bisa nikmati. Kenapa? Ketika di sana dikasih sakit. Bapak Ibu ada seorang jenderal, waktu ke Cucaikut tiba-tiba meninggal. Padahal sehat jenderal, meninggal sampai di sana, pulang jadi mayat.
Dia punya duit tapi tidak bisa nikmati. Anda dan saya bisa menikmati hidup itu luar biasa. Nggak perlu kita ke luar negeri. Saatnya kita ke Lembang aja. Foto-foto kayak di Paris-Parisan ya Bapak Ibu. Nggak masalah. Yang penting Anda bisa menikmati hidup. Kenapa? Ini anugerah Tuhan Bapak Ibu. Jadi orang Kristen, apa yang kau berikan untuk Tuhan? Mengasihi Tuhan dengan pikiran kita, dengan tenaga kita, segenap kekuatan kita. Sudahkah engkau lakukan atau belum? Mulai koreksi diri. Pak, saya diminta ngajar sekolah minggu loh Pak, tapi saya nggak mau. Kenapa? Rese lah anak-anak orang, ngurusi anak sendiri aja susah. Kadang-kadang orang begitu, ngurusi anak sendiri aja susah. Kapan kau melayani? Bapak Ibu, kapan kau melayani? Kalau sudah mulai gempor, Tuhan aku mau melayani dia. Saya berikan contoh, saya pernah pelayanan di Surabaya, satu gereja besar. Ada anak muda, pinter dia, suara bagus, main gitar pinter, main musik semua pinter. Saya bilang, lu bantu dong pelayanan. Enggak Pak, orang-orangnya enggak. Saya enggak cocok. Karena dia merasa dia lebih hebat dari yang lain, enggak cocok. Kadang-kadang orang latihan begini kadang-kadang enggak sinkron. Satunya mungkin belum bisa, satunya terlalu pinter. Jadi ada sedikit disinkronkan. Bagaimana bisa sinkron? Lu yang pinter ngajari yang enggak pinter kan? Dia enggak mau. Singkat cerita sekian tahun tiba-tiba dia sesak napas. Di rumah sakit saya datang. Makanya pelayanan, gua kan bilang suruh pelayanan lu. Kalau kita kan enggak tahu kapan kita mati. Hidup kita itu pendek apa panjang enggak tahu. Tapi waktu kita untuk siapa? Waktu kita banyak untuk Tuhan. Kita ngomong cinta Tuhan. Pikiran kita cuma kepada duit. Dengan tenaga kita, tapi tenaga kita untuk dunia. Berapa banyak sudah kau berikan untuk dunia? Berapa persen kau berikan untuk dunia? Tapi untuk Tuhan itu berapa? Coba kamu hitung. Tuhan cuma minta 10% aja kamu enggak kasih. Satu hari 24 jam, 22,4 jam untuk Tuhan. Kita nggak kasih, sering kita lupa. Cuma 10% untuk Tuhan, nggak banyak. Terus dia bilang, iya Pak doakan saya. Nanti kalau saya sembuh, saya akan melayani Tuhan. Lu jangan bilang begitu. Jangan bilang minta nanti kalau sembuh. Sekarang aku mau melayani Tuhan. Walaupun aku mungkin masih sakit di rumah sakit, aku bisa melayani. Singkat cerita Bapak Ibu, kita doakan. Padahal sakitnya nggak diketahui. Meninggal dia. Ada yang tanya salah satu anak Tuhan, kenapa ya Om kita udah doakan dan dia sudah ngomong gitu sama Tuhan minta ampun dan sebagainya. Justru dia minta ampun maka dia lunas. Kalau belum minta ampun belum lunas kreditannya. Ya, Anda kalau udah minta ampun Tuhan kasih lunas kreditan kita. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Si teman ini bilang, kok bisa ya Pak? Iya dia waktu dia bilang mau melayani dia minta ampun Tuhan, malaikat Allah baru disuruh ambil sebetulnya. Dia baru ngomong, padahal dia udah disuruh, utusan udah turun. Dia baru ngomong ke Tuhan. Jadi ketika nyawa mau diambil ini udah nyampe, jadi terlambat. Dia bilang. Jangan ada yang terlambat bagi kita. Bapak Ibu, berapa lama Anda mengiring Tuhan? Ya, apakah engkau mengasihi dengan pikiranmu, mengasihi dengan kekuatanmu, mengasihi dengan jiwamu? Tuhan sangat mengasihi kita. Kita sering belepotan. Ya, sampai saya bilang sama istri saya, yang lagu tadi kita nyanyi belum pernah ada. Yang nyanyi itu berapa kali jatuh bangun. Sampai sekarang akhirnya ditinggal istrinya. Dan dia dengan orang lain. Tuhan gak langsung cekik dia. Tuhan gak langsung cekik. Tuhan masih terus panggil kembali. Tuhan itu luar biasa. Makanya kalau orang bilang, Pak corona ini karena Tuhan marah kepada kita Pak. Ada satu ayat saya terima dari orang. Sembunyilah kamu supaya amarah Tuhan tidak menimpa kamu. Loh, berarti banyak pendeta mati juga karena kena marah Tuhan. Padahal pendeta itu lebih baik dari saya, Bapak Ibu. Kok bisa? Saya kadang-kadang masih emosi. Saya bisa marah di jalan. Mobil ditabrak orang dari luar, dak saya turun Bapak Ibu. Kalau pendeta itu biarinlah nanti diganti. Mungkin ada dua hal, mungkin pendeta itu dari mudanya memang gak berani berantem, bisa juga. Jadi setelah tua juga gak berani. Kalau saya dulu tukang berantem, jadi kadang-kadang emosi turun. Bapak Ibu, orang yang baik begini kena COVID, pulang, orang bingung, gara-gara COVID mati, no. Waktu kematian dari Tuhan, COVID jalarannya. Kita nggak tahu jalaran dipanggil Tuhan itu apa. Ada kecelakaan, ada yang kejatuhan baku, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Ya kan? Kita nggak tahu, tapi waktu itu waktu panggilan Tuhan. Anda bisa kena COVID, kalau belum waktunya mati nggak bakal mati. COVID tidak membuat Anda mati. Mati hanya karena Tuhan. Umur kita di tangan Tuhan. Tapi Anda sakit karena COVID bisa. Maka itu di depan harus cuci tangan. Tadi Bapak harus cuci tangan. Oh ya lupa aku. Padahal aku di dalam mobil sudah pakai sanitizer Bapak Ibu. Ya kan? Sanitizer sama sabun hebatan sanitizer Bapak Ibu. Karena ada alkoholnya. Betul nggak? Orang Manado bilang Manado tidak ada COVID. Kenapa? Karena pagi 1 slok kicap tikus. Siang 1 slok kicap tikus. Malam 1 slok kicap tikus. Bener.
Ntar pulang beri tikus semua. Karena apa? Itu kan sanitizer ada alkoholnya, Bapak Ibu. Jadi gugur mati. Di sini juga begitu masuk kena alkohol mampus dia. Ya, ini hanya cuk. Jadi Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Apa yang kau berikan? Jiwamu untuk Tuhan belum tentu. Orang bilang, aku percaya Yesus, yes. Mati masuk surga, yes. Tapi kalau dipanggil hari ini, nanti dulu, jangan dulu. Saya bilang dipanggil hari ini, besok sama. Kenapa? Kalau engkau mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau pasti tahu kemana engkau pergi. Engkau pasti tahu di mana engkau akan ditaruh oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatanmu. Kita belajar apa yang bisa engkau lakukan untuk Tuhan. Dalam ulang tahun yang 31, seperti anak yang dari kecil dibesarkan setelah 31 tahun. Apa engkau membalas orang tuamu? Apa yang bisa engkau balas orang tuamu? Apakah engkau menyakitkan hati orang tuamu setiap saat? Setiap saat engkau itu seperti yang anak yang saya bilang saksian di tempat peti papanya. Sekarang saya baru sadar, saya diajari papa itu luar biasa. Saya tidak pernah dimarah, padahal saya sering menyakitkan hati dia. Bapak Ibu, Tuhan pun demikian kepada kita. Sering kita menyakiti hati Tuhan. Sering kita tidak sungguh-sungguh. Ya. Nah yang kedua, hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Seperti dirimu sendiri. Ada nggak sini dirinya sendiri yang tidak dikasihi? Kalau Anda tidak mengasihi diri Anda sendiri, Anda agak sedikit perlu dokter saraf untuk mempelajari Anda. Orang pasti mengasihi dirinya sendiri. Ada foto bareng, jebret, yang dilihat fotonya siapa? Ayo, saya tanya, ada foto di sana, kita foto bareng-bareng. Yang dilihat foto siapa? Enggak, gua lihat foto si A. Ya, ini orang agak sakit. Pasti yang dilihat fotonya dia sendiri dulu. Saya bilang, gua bagus loh, cakep loh. Baru lihat siapa yang disukai. Ya, artinya mencintai seseorang. Wah, gua cinta sama dia loh. Maka gua lihat foto, wih, cakep juga loh pasangan gua. Kita sama-sama cakepnya ya. Ya, bukan kita sama-sama cumbingnya ya, bukan Bapak Ibu ya. Sama-sama cakep ya. Lalu apa yang terjadi? Manusia itu selalu cenderung mencintai diri sendiri. Lalu bagaimana? Tuhan ajarkan seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama dalam compassion itu ada rasa ibah, ada rasa sayang, ada rasa peduli. Sering kita nggak peduli. Siapa dia? Biarin aja, resek kok. Di Komsel juga resek. Mampus ya udah. Bapak Ibu, sering kita tidak peduli. Apalagi ke dunia keluar. Maka sering saya katakan, hamba-hamba Tuhan, saya ketemu hamba Tuhan. Lu jangan cuma di mimbar aja ngomong, pergi, bersaksi. Lu sendiri turun. Lu sendiri turun. Anda turun. Lu kalau ketemu gua, di dekat Ion, JGC, nongkrong ada Forkabi, markas, saya nongkrong di sana. Jangan kaget. Saya bukan jualan apa-apa, jual yang namanya Yesus. Saya sampaikan kepada mereka. Walaupun saya harus beli kopi. Saya harus rugi. Tapi satu hal yang perlu saya lakukan, saya mengasihi dia. Perkara dia nggak mau terima, yang penting dia sudah dengar. Tugas saya sudah selesai. Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk mengasihi sesama dari yang dikatakan kelemahan mereka, kita belajar. Kenapa? Kita belajar untuk bisa mengampuni dia. Kita belajar bisa mengasihi dia. Mulai dari mana? Mulai dari rumah tanggamu. Dari keluargamu sendiri. Ya, dari keluargamu sendiri. Terus dalam gereja. Kalau dalam gereja ini mungkin ada teman-teman kita yang kesandung, teman-teman kita yang lemah. Jangan lalu kita, Bapak Ibu Tuhan datang ke dunia bukan mencari orang benar. Tapi Tuhan datang ke dunia mencari orang sakit. Yang sakit itu yang dicari Tuhan. Memang iya. Kalau Anda sudah benar, udah anak benar ngapain gua dicari-cari. Domba yang hilang yang dicari Tuhan. Bapak Ibu bukan lalu kesempatan Anda tak hilang dulu supaya dicari Tuhan. Itu Anda belum bertobat. Tapi ketika Anda melihat teman Anda tersandung, kasihan dia. Kita perlu doakan, kita gumuli dia. Supaya dia diangkat oleh Tuhan. Supaya dia ditolong oleh Tuhan. Ya, kalau dia seandainya susah, Anda bisa melakukan sesuatu. Mungkin, maaf saya bukan membangga-banggakan anak saya. Anak saya yang meninggal itu Bapak Ibu, kalau yang gede kurang. Yang meninggal itu Bapak Ibu, wah luar biasa. Ada temennya gitu ya di dalam kaum muda. Retret. Ayo retret gini, ada satu nggak berani ngomong. Karena dia nggak punya duit. Dia tahu ini bapaknya nggak cukup, nggak mampu karena bapaknya cuma supir bajai. Dia mungkin retret berat, walaupun masih lama. Itu dia patungan dengan beberapa teman. Mau nggak kamu sama aku patungan kasih dia?
Ayo kita ngumpulin uang saku kita sisihkan. Uang saku dia, jujur loh Bapak Ibu, setelah anak saya meninggal saya baru tahu. Anak saya meninggal itu punya anak asuh banyak. Sampai ada satu Arab, satu yang sekarang kerja di, bukan Arab ya, sudah keturunan. Kayak gubernur kita kan sudah bukan Arab ya. Kalau ngaku kan Jawa, padahal dia Arab Kuningan Bapak Ibu ya. Lalu dikatakan bahwa benar gubernur kita itu Arab Bapak Ibu. Kayak kita, saya ditanya orang Jawa, bukan, saya keturunan Cina. Ya, keturunan, enggak tahu keturunan keberapa Bapak Ibu ya. Jadi kalau keturunan Nabi ya keturunan keberapa kan begitu Bapak Ibu. Sama kan. Nah, saya ini keturunan Cina, yes. Ada Madura, ada Jawa, yes. Bapak Ibu. Jadi kalau dibilang saya orang Jawa tidak, ada campuran. Saya dibilang Cina juga tidak. Pulang ke negeri Cina paling diusir. Siapa lu? Jausen lu pulang, suruh pergi. Suruh pergi, ya kan? Jausen suruh pulang. Tapi kalau di Indonesia siapa lu? Cina, kan begitu. Sekarang kan paling anti Cina paling banyak Bapak Ibu kan. Cina sampai gereja pun sekarang mulai ada anti Cina. Mulai itu siapa Cina itu? Cina Kristen, enggak boleh orang Kristen seperti itu. Ya. Nah Bapak Ibu, jadi di dalam kehidupan saya ini sehari-hari saya praktekkan bahwa belajar mengasihi itu mulai dari orang-orang yang paling susah dikasih. Kadang-kadang saya nggak betah, saya bilang istri saya udah, gua nggak mau ke sana. Istri saya bilang ya lu cuma ngomong doang, ayo jalan lagi. Kalau istri saya itu orangnya sabar banget, tapi jangan ditempeleng, marah dia. Sabar banget, ada begitu biarinlah kasih lagi. Nggak bisa, kita harus tegas. Saya belajar banyak di situ. Jadi kalau ada teman kamu, saudara kamu di dalam gereja, mungkin membutuhkan pertolongan, seperti anak saya ini, ya, kumpul dana, dia ikut retret. Loh, dari mana om aku duit? Sudah ada yang bayari. Bapak Ibu, yang namanya keturunan Arab yang ketemu sekarang di imigrasi di bandara, saya nggak tahu Bapak Ibu. Waktu saya pulang dari Israel, anak saya meninggal, saya di ruang rumah duka. Anak itu datang tinggi kan, saya dipeluk dan nangis. Istri saya juga, aku mau manggil kamu papa dan mama boleh nggak? Boleh. Kenapa kamu bilang begitu? Saya sebetulnya sudah nggak bisa sekolah. Papa saya meninggal. Namanya Ebet, yang biayai saya sampai lulus. Oh makanya kalau pulang kok jalan kaki, kok nggak naik angkot. Kalau ada temannya baru gonceng. Kalau enggak kok jalan kaki. Rupanya uang saku dia untuk naik kendaraan sama untuk beli makanan di sekolah itu ditabung, dia nggak makan. Bawa air, saya kok aneh lu kok kayak cewek bawa air, kan biasanya maaf ya. Kalau sekolah bawa air kan biasanya cewek kan, cowok kan jarang. Ada nggak cowok bawa air, bawa tepak gitu, ada nggak? Jarang, cowok itu jarang bawa air, paling beli di sana. Ini kok bawa air, kok dimasukin di tas. Rupanya uangnya untuk membantu si ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa lakukan mulai dari lingkungan kita. Kalau engkau mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Orang jahit baju bukan ukur orang lain, tapi ukur dirinya sendiri. Ada enggak? Saya buat baju ngukur Pak Yohanes. Ada enggak? Enggak cukup. Kalau ukuran Pak Yohanes tak pakai enggak cukup. Perutnya saya dengan Pak Yohanes jauh. Saya 30 cm, Pak Yohanes paling berapa? Ya kan? Nggak bisa. Ngukur baju dari dirinya sendiri. Sama, kalau Anda diomongin orang nggak suka, Anda juga jangan ngomongin orang. Kalau Anda dicubit sakit, jangan cubit orang lain. Kadang-kadang kita nggak sadar loh, kalau kita itu sering ngomongin orang, balok di matamu. Kamu nggak tahu, tapi kuman di ujung laut kamu lihat, itu Tuhan sudah tegur. Kekristenan kita mengasihi sesama, bukan kita mentolir dosa. Tetap kita harus ingatkan dia. Tapi satu perkara, kita belajar mengasihi seperti diri kita sendiri. Ada compassion, ada kasih sayang, bentuknya iba, bentuknya kita belajar mendongkrak dia untuk naik, belajar untuk membawa dia kembali kepada jalan yang benar, kepada Tuhan. Kalau dia mungkin masalah ekonomi, kita coba usahakan minimal kita doa. Minimal kita berdoa untuk dia. Bapak Ibu, itulah satu namanya gereja yang benar-benar mengasihi Tuhan. Gereja yang ada compassion satu dengan yang lainnya. Ketika itu terjadi Bapak Ibu, kita kadang-kadang belum menginjil, orang sudah dikirim. Sudah dikirim. Kita belum menginjil, orang sudah dikirim sama Tuhan. Karena apa? Ketika engkau bersama-sama dalam satu kesatuan, dikatakan
semuanya akan Tuhan berikan seperti minyak dari kepala Harun sampai ke jubahnya. Itu Mazmur 133 itu iya dan amin. Dan Bapak Ibu, satu hal yang perlu kita lakukan dalam ulang tahun ini, kita introspeksi diri. Apakah aku benar-benar mengasihi Tuhan? Sungguh-sungguh dengan pikiranku, bangun pagi aku cari Dia dulu. Walaupun tidak lama, ya, tapi aku bisa cari Dia. Jangan pikirin dulu ceknya apalah yang inilah bagaimana makan hari ini. Jangan bingung Bapak Ibu. Kita cari Tuhan. Anda tahu kita kalah sama burung. Anda punya, ada yang piara burung di rumah? Anda lihat kalau sudah matahari terbit. Ya kan? Belum makan loh dia. Nyanyi dulu. Memuji Tuhan, saya bilang, gila burung ini hebat. Saya dulu di rumah ada 14 ekor burung, macam-macam. Suara kayak orang jualan, karena setiap ke desa saya dikasih burung, saya taruh. Ya, mana lagi dikasih, saya taruh. Sampai akhirnya banyak di rumah. Bapak Ibu, kita belajar dari hal yang begitu. Ya, baru cari makan, dari pikiran, dari tenaga kita. Apa yang bisa engkau lakukan untuk Tuhan? Saya tidak bicara uang, tapi apa? Engkau lihat gereja kita itu apa? Oh iya Pak, ini sudah banyak yang patah Pak, karena ini dari plastik. Saya ada berkat, ntar gua ganti Nggak usah banyak ngomong. Bapak Ibu, salah satu desa yang saya pernah kunjungi, itu luar biasa. Gitu sudah mau Natalan, anak-anak muda bergerak. Dari mana duit? Dia kumpulin, beli cat. Ngomong sama Pak Gembala, Pak Gembala aku mau cat ini ya, warna ini Bapak cocok enggak? Cocok. Dicat, Bapak Ibu, yang ngecat anak-anak muda. Nggak usah panggil tukang cat. Ya, kalau kita kan duit banyak, panggil tukang cat, 1 meternya berapa? Tapi kadang-kadang enggak peduli. Rumah Tuhan, engkau biarkan hancur, tapi engkau tidak pernah peduli tentang pekerjaan Tuhan. Engkau sudah melayani pekerjaan Tuhan pun, hatimu tidak di sana. Jujur, saya sebagai hamba Tuhan, saya kalau melayani, saya selalu ada di sana. Enggak peduli ini gereja siapa, ini seperti gereja saya. Bukan saya menjadi gembala, kalau menjadi gembala saya sudah jadi gembala. Tapi saya tahu ini untuk pekerjaan Tuhan. Saya harus menyampaikan seperti yang Tuhan mau, supaya gereja ini bisa dibangun untuk kemuliaan nama Tuhan, ya, dengan kekuatanku, dengan jiwa. Apa benar-benar perasaan kita, kehendak kita semuanya terfokus ke Dia. Kita bisa berani mati untuk Dia, Bapak Ibu. Bukan berani hidup doang, berani mati juga untuk Tuhan. Lalu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, satu perkara yang saya perlu sampaikan kepada saudara, kalau kita mengasihi sesama, kita itu tidak mau mencubit orang lain. Karena kalau dicubit kita itu sakit. Kita jangan ada kata-kata fitnah keluar. Karena dia ngomong itu, ya. Oh, disampaikan lagi ke sana. Disampaikan lagi nyambung. Kalau dari mulut, Bapak Ibu, dari mulut 1, 2, 3 sampai di sana 1 jadi 6. Karena ditambah. Percaya enggak? Anda titip omongan ditambah. Kalau titip duit pasti kurang. Kenapa? Beli bensin lah, beli solar lah dikurangi. Tapi titip omongan pasti tambah. Ya, oh begini, kalau nggak percaya nanti tes baris di sana, ya diomongin, nyambung. Di depan sana pasti berubah. Karena manusia sering seperti itu. Jadi janganlah kita bicara itu. Udah stop sampai di sini, kita doa supaya terjadi perubahan, supaya gereja kita semakin luar biasa. Apakah Anda rindu gereja kita menjadi luar biasa? Kita rindu gereja kita bisa berkembang. Berkembang dalam arti bukan cuma punya cabang-cabang, tapi berkembang bisa menjadi lebih besar dan lebih baik. Untuk apa? Kemuliaan Dia. Bapak Ibu, biarlah di ulang tahun yang ke-31 ini, ayo kita introspeksi diri. Terutama kita yang terlibat pelayanan. Kita yang terlibat pelayanan. Koreksi dirimu, dan yang belum melayani, koreksi dirimu. Kenapa aku tidak melayani? Apa sebabnya aku tidak mau melayani? Kenapa dia sudah mati untuk aku dan dia untuk melayani aku? Aku tidak pernah melayani dia. Anda bisa bernapas hari ini karena pelayanan Tuhan kepadamu, tapi engkau tidak pernah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau mengerti tentang Tuhan, luar biasanya Tuhan, dari situasi yang sulit engkau lihat rasa Tuhan itu bagaimana. Saya dengan PSBB, dengan lain sebagainya ini, Bapak, saya rasakan Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu rasanya dekat dengan kita. Sampai saya ngomong sama istri saya, kita itu enggak merasakan kasih Tuhan. Bukan cuma karena bernapas. Pagi-pagi saya sudah berjemur, kan disuruh berjemur. Makanya saya agak hitam dikit ya. Tapi hitam tapi manis kan Bapak Ibu ya. Saya berdiri benar Bapak Ibu. Berdiri sampai orang bilang, Pak Bapak nggak pakai baju berdiri di depan rumah ngapain? Edan. Dia bilang gitu. Oh, saya manas. Ambil vitamin D. Balik sana balik sini. Bapak Ibu. Nah di situ saya rasakan kasih Allah.
Coba ini panas kayak begini luar biasa. Panas yang luar biasa. Sekarang ini panas luar biasa. Tapi kita masih dihidupi Tuhan. Ya, biarlah ini mengingatkan Anda dan saya 31 tahun gereja ini berdiri, tapi kita boleh dipelihara sampai hari ini. Kita doakan hamba Tuhan, gembala sidang dan para pelayan juga termasuk penatua, kita akan doakan. Kita akan memuji satu pujian, mungkin lagu ini belum pernah dinyanyikan atau bisa, saya akan nyanyikan dulu nanti semua. Singer bantu saya, ayo. Tuhan ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan ku jawab semua panggilanmu Tuhan. Tuhan ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan ku jawab semua panggilanmu. Ajarku, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai ku dapati hatiku seirama dengan hatimu. Yang bisa bersama-sama dengan saya. Tuhan ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan ku jawab semua panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Dari awal bersama-sama. Tuhan ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan ku jawab semua panggilanmu. Ajari aku
kita berdoa. Biarlah pujian ini Tuhan, walaupun kami belum bisa menyanyikan, kami mau belajar setiap kata itu menjadi bagian dalam diri kami. Kami mau memberikan tubuh jiwa kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajar kami mengerti perasaan Tuhan. Kami tidak mau menyakiti hati-Mu Tuhan. Karena Engkau terlalu besar mengasihi kami, Engkau berkorban untuk kami. Ampuni kami kalau 31 tahun kami ada mungkin di gereja ini. Mungkin kami melayani di gereja ini. Atau kami mungkin orang baru di gereja ini. Kami kurang sungguh-sungguh di dalam melayani Engkau. Ampuni Tuhan. Kami mau belajar untuk menggenapi janji-Mu. Di mana orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Hukum yang terutama adalah mengasihi Engkau. Hukum yang kedua adalah mengasihi sesama. Itu adalah semua kegenapan hukum Taurat. Kami tidak mau seperti orang Yahudi Farisi ini Tuhan. Yang hanya memperributkan masalah doktrinal dan masalah-masalah yang tidak terlalu penting. Tapi kami mau belajar untuk mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau belajar hanya Yesuslah yang kami kasihi. Biarlah setiap kami yang hadir saat ini, apabila ada di antara kami yang kurang sungguh-sungguh, Tuhan ampuni kami, jamah kami. Pelayanan kami hanya ingin dilihat orang, pelayanan kami hanya ingin dihormati orang. Ampuni kami Tuhan, kami adalah manusia yang sesungguhnya tidak layak. Tapi Tuhan angkat kami bisa melayani Engkau adalah anugerah yang luar biasa. Kami dipilih Tuhan menjadi orang yang luar biasa. Maka itu Bapa berkati setiap kami, supaya kami bisa bersungguh-sungguh dalam melayani Engkau tanpa bersungut-sungut. Kami mau bersungguh-sungguh melayani Tuhan, dijauhkan dari sungut-sungut dalam bibir kami. Apapun yang kami hadapi, tantangan apapun yang kami terima, kami mau belajar bersyukur Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang sudah menyelamatkan kami. Engkau pula yang memelihara kehidupan kami. Berkati setiap kami yang terlibat pelayanan hari ini. Penerima tamu, asal kolektan, memegang LCD, soundman, singer, song leader, pemusik. Semuanya diberkati Tuhan. Sehingga pelayanan kami memuliakan Engkau. Di usia 31 tahun ini adalah usia orang dewasa. Kami mau berbuat sesuatu. Kami mau berbuah sesuatu untuk Tuhan. Dengan segenap akal, budi, pikiran kami. Kami mau buat sesuatu untuk Tuhan. Di luar sana banyak orang yang belum mengenal Engkau. Belum mengenal kasih Allah. Kami mau memberitakan kepada mereka. Supaya mereka pun terselamatkan bersama dengan kami. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang terlibat pelayanan, setiap kami, khususnya Gembala Sidang, Bapak Pendeta Yohanes Sarjono, wakil dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja ini. Tuhan Kau memberkati semuanya, para penatua terus Tuhan berkati, berikan kesatuan hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Izinkanlah hari ini kami boleh menceritakan pengalaman penyertaan Tuhan yang Tuhan telah kerjakan melalui Gereja Betel Indonesia Citra 1 di ulang tahun 31 tahun ini. Tanggal 14 November 1989, saya tidak lupa bagaimana kasih karunia Tuhan yang telah mendirikan GBI Citra Garden 1 sehingga sampai hari ini dan dimulai dengan Pos PI Citra Garden. GBI Citra 1 ada dimulai di rumah seorang jemaat yang dipersembahkan untuk tempat ibadah sementara yang dimulai dari ibadah persekutuan 2 minggu sekali. Kemudian akhirnya tanggal 14 November itu dimulai ibadah raya umum. Hampir 1 tahun berlalu, pada bulan September 1990 Pos PI Citra Garden 1 diresmikan menjadi Gereja Betel Indonesia Jemaat Citra Garden dengan menempati sebuah rumah yang kami kontrak di Blok G2 nomor 27 untuk tempat ibadah di Citra Garden 1.
Di tahun 1990 ibadah dimulai dengan ibadah raya umum dan ibadah sekolah minggu. Karena sumber daya manusianya sangat terbatas sehingga semua harus terlibat dan turun menangani setiap pelayanan yang ada. Termasuk saya dengan istri Trivena dan pengurus yang lain. Ya, Ibu Trivena yang pujian, saya yang main musik, dan saya yang berkhotbah, dan Ibu Trivena yang kolektor. Dan bahkan ketika pelayanan sekolah minggu, karena tempat juga sangat terbatas, harus dibagi beberapa kelas, sampai harus memakai ruangan dapur dan tempat yang tidak memadai, sehingga kalau pelayanan yang ada sampai hari ini bisa berkembang dengan fasilitas yang ada, saya tahu itu adalah karena kemurahan dan anugerah Tuhan semata-mata. Saya bersyukur karena Tuhan terus mempercayakan gerejanya mengalami pertumbuhan dalam kualitas dan juga kuantitas, sehingga kami membutuhkan tempat ibadah yang tetap. Maka dari itu didirikanlah gedung gereja di blok I12 nomor 17. Dan setelah gedung gereja itu jadi, kemudian tanggal 10 Juni 1995 gedung gereja ditabiskan dan semua kegiatan gereja dipindahkan ke gedung baru di blok I12 nomor 17 sampai saat ini. Dan oleh kemurahan Tuhan, secara ajaib Tuhan buka jalan. Dari Citra 1 akhirnya Tuhan menggerakkan jemaat Tuhan untuk memberikan tempatnya untuk boleh dirintis menjadi cabang. Baik ada di Citra 2, di Citra 5, dan di tempat-tempat yang lain. Sehingga kalau sampai hari ini GBI Citra 1 boleh ada dan boleh membuka cabang, karena merindukan di tempat-tempat perumahan-perumahan baru itu bukan saja banyak jiwa-jiwa diselamatkan, tetapi ada gereja Tuhan boleh berdiri dan dipakai Tuhan untuk menghadirkan kuasanya dan kemuliaannya, dan gereja Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Selain memberkati dan memenuhi kebutuhan rohani jemaat di setiap kategorial yang ada, maka dengan kerinduan dan pimpinan Tuhan dan sesuai dengan kegerakannya, maka gereja mempersiapkan pelayanan-pelayanan yang lain yang berguna untuk memberkati lingkungan dan masyarakat di sekitar. Bimbingan pranikah ada, karena kami rindu keluarga-keluarga muda yang mau menikah dan mereka mau menikah, membangun sebuah keluarga sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kami mempersiapkan dengan sebaik-baiknya supaya keluarga-keluarga Kristen, anak-anak Tuhan dapat menjadi alat Tuhan, memberkati keluarga-keluarga yang lain. Melalui pelayanan berbagi 1000 kasih, karena gereja peduli dengan masyarakat di sekitar melalui pembagian sembako dan juga penjualan pakaian dengan harga yang murah, melalui mentoring sekolah, pelayanan misi dengan hadir di sekolah-sekolah setiap hari Jumat. Anak-anak muda
dapat mengenal Yesus sejak dini. Dan mereka juga dapat dipakai Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan sejak masih muda. Sudah lebih dari 3 dekade Tuhan percayakan saya beserta staf yang ada untuk menggembalakan jemaat dan gereja Tuhan adalah sebuah kehormatan dan anugerah yang Tuhan percayakan untuk kami. Banyak sekali kenangan dan pengalaman rohani yang sungguh mengubahkan hidup, membuka paradigma baru, dan membuat kami merasakan kasih Tuhan dan melihat banyak perkara yang Tuhan lakukan untuk gerejanya. Namun selama 31 tahun ini Gereja Bethel Indonesia Citra 1 boleh ada, memang tidak berjalan dengan selalu indah dan harus menghadapi banyak tantangan, masalah yang ada. Tetapi Mazmur 23 ayat yang keempat, walau sekalipun kami melewati lembah yang kelam, kami takkan takut karena Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Tangannya dan pertolongannya yang selalu menolong dan menopang kami hingga hari ini. Seperti hari-hari ini, kita semua sedang menghadapi pandemi COVID-19 dan kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Tantangan baru untuk gereja Tuhan, ibadah harus online dan persekutuan bersama umat Tuhan menjadi sesuatu yang langka hari-hari ini. Tetapi saya ingin menguatkan kita semua untuk selalu yakin dan percaya seperti yang Tuhan sudah lakukan kepada gerejanya selama 3 dekade sebelumnya. Menjadi murid Kristus yang berhati Bapa dan memuridkan orang lain seperti dirinya sendiri adalah visi yang Tuhan berikan kepada saya untuk gerejanya genapi. Untuk mencapai visi tersebut tentunya harus dengan tindakan yang nyata. Untuk menjadi murid Kristus, setiap jemaat harus tertanam dan setia dalam ibadah raya dan kelompok sel. Tidak sampai di sana saja, saya juga berharap setiap jemaat di Gereja Bethel Indonesia Citra 1 dan Citra Family juga bisa mengikuti kelas pemuridan, yaitu saya murid sejati pemenang, untuk semakin bertumbuh dalam perjalanan rohani dalam Kristus. Akhir kata, di ulang tahun ke-31 GBI Citra 1 mengambil tema compassion, artinya belas kasihan. Saya rindu seluruh gereja Tuhan, GBI Citra 1, Citra Family, punya hati yang penuh dengan belas kasihan seperti yang Tuhan lakukan untuk gerejanya. Dan gerejanya boleh lakukan kepada setiap orang dan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga mereka juga boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Penyertaan Tuhan yang terus tidak pernah berhenti akan menyertai dan memberkati gerejanya, khususnya Gereja Bethel Indonesia Citra 1 yang hari ini berulang tahun yang ke-31. Anugerah dan kasih setianya yang tidak pernah berubah terus melimpah dan memberkati kita semua. Tuhan memberkati.
Izinkan saya mengutip satu kalimat tadi Bapak Saudara, bahwa dalam satu perjalanan itu tidak semuanya indah dan pastinya tidak mudah. Betul Bapak Saudara ya? Dan terlebih dalam melayani generasi ke generasi. Dan banyak jemaat yang dilayani, saya percaya itu semua nggak mudah. Untuk itu saya percaya bahwa kita semua ada sampai saat ini pastinya semua karena pertolongan Tuhan. Amin Bapak Saudara ya. Tapi di samping itu saya juga percaya bahwa begini, kita semua jemaat bisa ada sampai saat ini, bisa belajar mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Itu semua juga karena doa-doa para pemimpin di tempat ini. Terutama seorang pemimpin yang pastinya Bapak Saudara harus memikirkan jemaat yang banyak, harus memikirkan segala hal buat gereja ini. Dan saya percaya itu semua ada karena rasa kasihnya kepada jemaat di tempat ini. Untuk itu dengan hormat, boleh kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Saudara. Untuk itu dengan hormat saya panggilkan Bapak Gembala GBI Citra Family, Bapak Yohanes Sarjono boleh naik ke atas panggung. Sambil kita naikkan pujian selamat ulang tahun. Biasanya staf gembala juga ikut ya, Pak Gembala, cuma karena ini kita live ya, kita live streaming di YouTube, takutnya nanti ini ya harus jaga jarak loh saudara. Jadi yang di atas panggung cuma berdoa aja ya. Untuk itu dalam hitungan ketiga ya Pak Gembala ya, bisa tiup lilinnya mewakili semua jemaat tempat ini dan staf gembala tempat ini ya. Kita sama-sama hitung ya. 1, berdua ya. Oh Pak Gembala request berdua. Ya, biar Mas Rai. Siap ya, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ya, terima kasih masih tetap berdiri Bapak Saudara ya. Kami mewakili jemaat di tempat ini, Pak Gembala juga secara simbolis satu tangkai bunga yang wangi dan indah ini mewakili jemaat di tempat ini. Kami berterima kasih buat semua dedikasi, semua perjuangan, semua tenaga pikiran yang Bapak Gembala kerahkan untuk GBI Citra 1 di tempat ini selama 31 tahun, saudara ya. Dan secara simbolis kami memberikan bunga ini, juga doa-doa kami untuk Pak Gembala beserta GBI Citra 1 untuk semakin terus maju dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Silakan Pak Gembala. Itu semua saudara. Untuk itu terakhir saya minta dengan hormat Bapak Andrew Jinarko untuk doakan Pak Gembala dan GBI Citra 1 kembali dan sekalian penutup dan doa berkat. Saya persilakan. Mari Bapak Ibu kita arahkan tangan kita ke Bapak Gembala, kita akan berdoa untuk setiap kita.
Tuhan, Kau sudah memberikan satu otoritas untuk melayani, menggembalakan 31 tahun Tuhan boleh pakai hamba-Mu ini. Biar pengurapan Allah terus turun ke atas hamba-Mu ini. Hikmat kebijaksanaan dari Tuhan untuk terus bisa memimpin umat-Mu semakin berjalan dalam kebenaran Tuhan. Memuridkan banyak orang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami tahu Tuhan, hamba-Mu ini rendah hati, hamba-Mu ini memiliki satu hati bagi pelayanan yang sungguh-sungguh dilakukannya tanpa motivasi yang lainnya. Maka itu Bapa, Engkau yang akan memberkatinya dalam segala apa kebutuhannya. Terlebih Tuhan, di dalam menghadapi tantangan pergumulan, berikan kekuatan, berikan kemampuan untuk bisa mengatasinya. Berkati terus di dalam seluruh keluarganya, dalam setiap pelayanan, biarlah kuasa Allah menyertai hamba-Mu ini. Baik itu pos-pos yang dibuka, baik itu pengajaran-pengajaran yang diberikan dimanapun hamba-Mu ini melayani. Tuhan yang terus memberkati, yang memakainya. Hikmat marifat dari Tuhan terus tercurah bagi hamba-Mu ini. Berkati di dalam segala apa yang sedang diplanningkan, dicita-citakannya untuk mengembang terus ke kiri dan ke kanan. Tuhan akan memberkati segala apa yang dicita-citakannya. Bapa, kami mendoakan setiap para pelayan yang membantu untuk melayani di tempat ini maupun di tempat-tempat lainnya. Berikan kesehatan terus untuk terus menopang pelayanan, untuk memajukan gereja-Mu Tuhan. 31 tahun sudah boleh berkembang dan terus berkembang sampai Engkau datang kali yang kedua. Maka itu Bapa, sekali lagi curahkan berkat bagi hamba-Mu ini. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dicurahkan bagi hamba-Mu. Sehingga hamba-Mu boleh menatap ke depan dengan langkah yang pasti, dengan kekuatan daripada Tuhan. Otoritas dan hikmat ilahi tercurah bagi hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudaraku, angkat kedua tanganmu. Kita akan akhiri ibadah ini dengan doa berkat. Kiranya Allah Bapa menyinari engkau dengan wajah-Nya, melimpahkan damai sejahtera-Nya kepadamu. Tuhan Yesus Kristus memberikan kasih karunia dalam hidupmu. Diberkati keluar masukmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati apapun yang kau kerjakan di dalam Tuhan dan dibuat berhasil. Diberkati pelayananmu, diberkati segala sesuatu yang kau canangkan di dalam Tuhan. Maka itu saudara, terimalah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai Maranatha. Dia datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan satu di sejenak. Selamat pulang, selamat berhari Minggu dan selamat ulang tahun GB Citra 1.